Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para iman, Bapak Ibu, hadirin, saudara, adik-adik, teman rahmatullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya semua nikmat-nikmatnya dan berdoa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu rahimahullah, kita berada di malam ke-28 bulan Ramadan 1444 ya. Artinya sebentar lagi kita akan melewati garis finish Ramadan. Seorang ulama yang bernama Ibnu Jauzi rahimahullah taala, beliau pernah memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita manusia. Kenapa seperti itu? Beliau mengatakan kuda ketika berpadu, ketika berlomba dengan sesama kuda, ketika melewati garis finish ataupun ketika mendekati garis finish, maka kuda itu akan semakin mengencangkan larinya, ingin melewati garis finish. Sedangkan kita manusia yang bulan Ramadan semakin mendekati garis finish Ramadan, malah semakin meninggalkan ibadah Ramadan. Mungkin ada anekdot peribahasa, di malam pertama DKM bingung, 10 malam terakhir DKM bingung, di malam pertama DKM bingung diletakkan di mana, jemaah banyak sekali. 10 malam terakhir juga DKM bingung pada mana jemaah, kok nggak ada datang dan terlihat datang di dunia di sana. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melewati garis finish dengan iman, dengan takwa, meraih nilai kebahagiaan yang sesungguhnya dari Tuhan Allah. Maka itu tadi Allah, tinggal sesaat lagi Ramadan, maka maksimalkannya berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Silakan lanjutkan tilawahnya, kemudian rutinkan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Amin. Dan di malam hari ini saya sedikit bercerita, mungkin kita sebagai seorang muslim kadang kurang mengenal artinya tokoh-tokoh Islam. Ada seorang Arab Badui pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencintai satu kaum tetapi orang tersebut tidak bertemu dengan kaum itu? Atau istilahnya seseorang mengidolakan tokoh seorang yang lain, tapi orang yang ngefans tersebut tidak pernah bertemu dengan tokohnya itu, dengan idolanya itu. Bagaimana nasibnya dia nanti di akhirat? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'a man habba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia idolakan. Maka hadis ini sebetulnya mengerikan. Kalau ada orang-orang mengidolakan tokoh-tokoh yang salah, tokoh-tokoh kafir, pembuat artis dan sebagainya, maka dari hadis ini menakutkan, karena bisa saja orang tersebut dikumpulkan dengan idolanya dalam Allah. Tapi kalau seandainya dia mengidolakan tokoh-tokoh yang baik, sebagaimana perkataan Anas bin Malik, seorang sahabat, kata beliau mengatakan, mulai saat ini saya akan mengidolakan Abu Bakar As-Siddiq, saya akan mengidolakan Umar, saya akan mengidolakan Utsman. Mudah-mudahan meskipun amalan saya tidak sama seperti mereka, karena saya mengidolakan mereka, mudah-mudahan saya bisa berkumpul dengan mereka dalam surga. Maka hadis ini menjadi dari Fadli Muhammad rahimahullah. Saya ingin sedikit bercerita tentang seorang pemuda di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Julaibib. Hadis yang disebutkan dalam riwayat Muslim, hadis yang kuat. Singkat cerita, Julaibib adalah seorang pemuda sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain, Julaibib ini seorang pemuda yang pertama tidak punya tempat tinggal. Tinggalnya di dalam Masjid Nabawi yang dikenal dengan Ashabus Sufa. Kemudian yang kedua, Julaibib ini tidak memiliki kerjaan yang utuh, artinya kerjanya serabutan. Yang ketiga,
Julaibib ini wajahnya tidak tampan, atau mungkin bahasanya wajahnya jelek, kurang dari standar para sahabat yang lainnya. Tapi Julaibib ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya kepada Julaibib, wahai Julaibib, ala tankah, tidakkah engkau menikah wahai Julaibib? Kata Julaibib, biman ya Rasulullah, dengan siapa ya Rasulullah saya menikah? Wajahnya begini, pekerjaan tidak punya, kemudian rumah pun saya tidak punya, maka mana perempuan yang mau menikah dengan saya? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi engkau ingin menikah kan? Iya betul, saya ingin menikah, saya ingin mendapatkan bidadari dunia sebelum mendapatkan bidadari surga. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebentar, wahai Julaibib, tunggu kabar baik dari saya. Rasulullah pun mencarikan jodoh buat Julaibib dari masyarakat asli Madinah, penduduk Madinah yaitu kaum Ansar. Rasulullah pun mencari dan mendapatkan satu rumah dengan anak gadis di sana. Rasulullah ketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika mereka membuka, mereka bahagia melihat Nabi di depan pintu rumah mereka. Mereka pun mengatakan, dia pun mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang baginda Rasulullah SAW. Sebuah kemuliaan bagi keluarga kami, rumah kami dikunjungi oleh Anda, keberkahan bagi kami, kemuliaan bagi kami, keluarga kami. Maka Nabi pun masuk ke dalam rumah dan Nabi pun tidak berbahasa-basi banyak. Nabi duduk dan Nabi mengatakan, saya datang ke sini ingin melamar putri Anda. Masya Allah, tabarakallah, sebuah kemuliaan bagi kami dan keluarga kami. Kami, anak kami, putri kami dilamar oleh Rasulullah SAW. Tapi kata Nabi SAW, lamar ini bukan untuk saya, akan tetapi untuk sahabat saya yang bernama Julaibib. Maka bapak ini, orang Ansar ini yang awalnya mukanya bahagia karena putrinya dilamar Nabi, berubah pucat. Ternyata dilamarkan untuk seorang yang Julaibib yang dia kenal, anak muda yang sholatnya rajin di masjid. Di saat pertama terus di Masjid Nabawi, akan tetapi dianggapan dia ini madesu, masa depannya suram. Artinya wajahnya tidak ganteng, pekerjaan dahulunya memang tidak ada. Maka bapak ini pun mengatakan, ya Rasulullah sebentar saya izin dulu, ingin ngobrol dengan istri di dalam. Maka Rasulullah pun mengizinkan dan suaminya mengatakan kepada istrinya, wah istriku ada Nabi di ruang tamu, Masya Allah, tabarakallah, kemuliaan bagi kita, dan melamar putri kita, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kata suaminya, jangan bahagia dulu, lamaran tersebut bukan buat beliau, tetapi buat seseorang pemuda yang namanya Julaibib. Apa Julaibib? Laki-laki yang itu tuh, yang wajahnya nggak ganteng itu, yang di masjid itu, orang paham siapa Julaibib. Maka kata ibunya, dia mengatakan, jangan Pak, ini calon yang manis, masa depan surat. Kita seorang orang tua, ayah, ibu punya hak menentukan siapa calon menantu untuk anak kita. Kita harus tahu bibit bebek bobotnya, maka tolaklah permintaan tersebut. Maka putri yang mendengar, si putri atau si gadis yang dilamar tersebut mendengar percakapan ini, dan dia mengatakan, wahai ayah, wahai ibu, bapak atau bunda, saya dengar ada Nabi di ruang tamu. Kata orang tuanya iya, dan melamar saya iya, tetapi kita akan menolak Nabi karena calon itu ya, tidak sesuai dengan kriteria kita. Maka putri ini mengatakan, wahai ayah, wahai ibu, tidak pantas bagi kita seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu hukum untuk kita, kita pun menolak hukum tersebut dan meminta pilihan yang lain. Bukan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab, ini pokoknya dinasihati. Allah menyebutkan di dalam surat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu urusan, maka bagi mereka pilihan yang lain. Dan kata putrinya, demi Allah dan demi Allah, saya tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki yang dipilihkan oleh Rasulullah SAW. Maka kadang ada orang yang ketika dinasehati oleh seorang ustaz, ceramah dia sering dengar, hatinya keras seperti batu. Tetapi ketika anaknya yang menasehatinya, kadang dia dulu dengan ucapan anaknya, maka ayah dan ibu ini pun akhirnya luluh lapang dada dan dia pun keluar datang kepada Nabi SAW. Rasulullah, kami
Julaibib? Di mana Julaibib? Kemudian Julaibib pun datang. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Julaibib, engkau besok menikah. Dengan siapa ya Rasulullah? Disebutkan gadis yang rumahnya di sana, di sana. Kata Julaibib, bukankah dia wanita yang cantik itu ya Rasulullah? Bukankah keluarga tersebut keluarga yang terpandang ya Rasulullah, dengan nasab yang baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Mau dengan saya yang seperti ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Dan dia pun bersedia menikah dengan Anda. Maka kata Nabi, Nabi pun memberikan sedikit mahar untuk Julaibib. Artinya cawannya dipilihkan dan maharnya pun diberikan oleh Rasulullah SAW. Besok harinya, ketika hari pernikahan sudah mau digelar, ternyata ada ancaman musuh. Ada pasukan yang ingin menyerang Madinah. Maka Nabi pun ketika itu mendeklarasikan jihad fisabilillah, berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat ceritanya para sahabat berkumpul. Julaibib di tengah dua pilihan, antara ia menikah berbahagia mendapatkan bidadari dunia, atau dia berperang, kemungkinan besar dia mati dalam perang tersebut. Akan tetapi seorang pemuda yang rindu dengan surga, seorang pemuda yang paham bahwa kehidupan dunia ini sesaat, dia memilih ternyata berjihad fisabilillah. Tanpa ada keraguan sedikit pun dia pun datang dalam jihad tersebut. Dan singkat cerita, peperangan tersebut dimenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun bertanya kepada para sahabat, hal taqtibuna, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka orang-orang mengatakan, saya kehilangan bapak saya ya Rasulullah. Jasadnya ataupun dia di mana, kalau dia meninggal jasadnya di mana, saya belum menemukan jasadnya. Ada yang mengatakan saya kehilangan anak saya. Dan tidak ada seseorang yang menanyakan tentang Julaibib, karena dia sebatang kara, pemuda yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walakin li, akan tetapi saya kehilangan seseorang yang bernama Julaibib. Tolong carikan dia. Maka ketika para sahabat mencari Julaibib, ternyata para sahabat sudah menemukan Julaibib sudah terbujur kaku meninggal dunia, dan di sampingnya ada 7 orang kafir yang berduel dengan Julaibib. Maka Julaibib pun jasadnya diangkat, kemudian dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun menidurkan Julaibib di lengan beliau yang suci yang mulia. Maka Rasulullah melihat pemuda ini seharusnya berbahagia dengan pernikahannya. Pemuda ini seharusnya senang, happy akan mendapatkan bidadari dunia. Akan tetapi kecintaannya kepada surga melebihi kecintaannya kepada kehidupan dunia sesaat ini. Maka kata Rasulullah SAW, saya seakan-akan sekarang melihat bidadari-bidadari yang sudah Allah siapkan untuk anak muda ini. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya saya adalah keluarga pemuda ini di dunia, dan dia pun adalah keluarga saya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwat iman rahimahullah, alhamdulillah bahwa dunia ini sesaat. Mereka yang paham akan menjadikan dunia ini sebagai ladang mereka akan menjual dunia ini ke akhiratnya. Tapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu adalah orang-orang yang dia menikmati dunianya, fokus menjadikan dunia sebagai tujuan, bahkan mereka menjual akhirat mereka untuk kehidupan dunia yang besar. Mudah-mudahan kisah anak muda ini Julaibib memberikan pelajaran iman kepada kita semuanya. Aku qouli hada subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.